Halo teman-teman, buat yang mau latihan soal SKB pengelola pengadaan barang dan jasa pemerintah, silakan tekan tombol subscribe-nya karena di sini kita akan banyak membahas soal SKB pengelola pengadaan barang dan jasa pemerintah. Kali ini kita akan membahas lanjutan soal SKB pengelola pengadaan barang dan jasa pemerintah pada bagian yang kelima. Di deskripsi seperti biasa telah saya lampirkan link Google Form-nya. Silakan teman-teman untuk mengerjakannya terlebih dahulu. Baik, kita mulai saja soal yang pertama. Penandatanganan dokumen kontrak pada tender pekerjaan konstruksi dijadwalkan pada titik-titik A. Paling lambat 30 hari kerja setelah SPPBJ diterbitkan. B. Paling lambat 30 hari kalender setelah SPPBJ diterbitkan. C. Paling lambat 14 hari kerja setelah SPPBJ diterbitkan. D. Paling lambat 30 hari kerja setelah pengumuman pemenang. Dan E. Paling cepat 14 hari kerja setelah SPPBJ diterbitkan. Untuk menjawab soal nomor 1, kita lihat di sini kata kuncinya adalah pekerjaan konstruksi. Mari kita lihat peraturan tentang pekerjaan konstruksi, yaitu pada Permen PUPR nomor 14 tahun 2020 Pasal 116 ayat 1B disebutkan penandatanganan kontrak untuk pekerjaan konstruksi dilakukan paling lambat 14 hari kerja setelah SPPBJ diterbitkan. Jadi jawabannya benar adalah yang C. Lanjut soal nomor 2. Pada tender internasional, PPK menerbitkan SPPBJ paling lambat titik-titik setelah pengumuman pemenang tender. A. 14 hari kerja. B. 14 hari kalender. C. 12 hari kerja. D. 30 hari kalender. Dan E. 7 hari kerja. Untuk menjawab soal nomor 2 dapat kita lihat di dalam Permen LKPP nomor 10 tahun 2018 tentang tender internasional. Pada lampiran yang pertama bagian 2.23.2 disebutkan PPK menerbitkan SPPBJ paling lambat 12 hari kerja setelah pengumuman pemenang tender. Jadi jawabannya adalah yang C. Lanjut soal nomor 3. PPK dan Pokja Pemilihan atau pejabat pengadaan melakukan pembahasan bersama terkait perbedaan pendapat hasil pemilihan penyedia. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan, maka pengambilan putusan diserahkan kepada PA atau KPA titik-titik setelah tidak tercapai kesepakatan. Untuk menjawab soal nomor 3 dapat kita lihat di dalam Permen LKPP nomor 9 tahun 2018 pada lampiran bagian 7.1.1 disebutkan dalam hal tidak tercapai kesepakatan, maka pengambilan putusan diserahkan kepada PA atau KPA paling lambat 6 hari kerja setelah tidak tercapai kesepakatan. Jadi jawabannya adalah paling lambat 6 hari kerja. Jawabannya adalah D. Lanjut soal nomor 4. Yang bukan merupakan komponen biaya personil dalam seleksi internasional adalah A. Beban biaya sosial. B. Gaji dasar. C. Beban biaya umum. D. Biaya layanan kesekretariatan. Dan E. Tunjangan penugasan. Untuk menjawab soal nomor 4 tentu saja kita juga lihat di dalam Permen LKPP nomor 10 tahun 2018 pada lampiran bagian 2.4.4 disebutkan biaya personil dihitung berdasarkan yang pertama gaji dasar, yang kedua biaya umum, yang ketiga beban biaya sosial, yang keempat tunjangan yang berkaitan dengan penugasan dan keuntungan. Jadi sini yang tidak termasuk komponen biaya personil dalam seleksi internasional adalah biaya layanan kesekretariatan. Karena yang ini merupakan biaya non personil. Jadi jawabannya adalah yang D. Lanjut soal nomor 5. Evaluasi teknis pada tender internasional dilaksanakan dengan metode sebagai berikut kecuali A. Metode sistem nilai. B. Metode biaya terendah. C. Metode harga terendah. D. Metode penilaian biaya selama umur ekonomis. E. A dan D benar. Untuk menjawab soal nomor 5 kita juga lihat dalam Permen LKPP nomor 10 tahun 2018 pada lampiran yang pertama bagian 2.35.4 disebutkan evaluasi teknis dilaksanakan dengan metode sebagai berikut. Yang pertama dengan metode sistem nilai, yang kedua metode penilaian biaya selama umur ekonomis, yang ketiga penawaran harga terendah. Jadi di sini yang tidak termasuk yaitu yang B.
Jawabannya adalah yang B. Lanjut soal nomor 6. Kriteria barang atau jasa katalog elektronik adalah sebagai berikut, kecuali A. Barang jasa standar atau dapat distandarkan. B. Kebutuhan barang atau jasa bersifat mendesak. C. Barang jasa yang dibutuhkan oleh KLPD. D. Kebutuhan barang bersifat berulang. E. Kebutuhan jasa bersifat berulang. Untuk menjawab soal nomor 6 dapat kita lihat dalam Permen LKPP nomor 11 tahun 2018 pasal 14 disebutkan kriteria barang atau jasa katalog elektronik meliputi yang pertama, barang atau jasa yang dibutuhkan oleh beberapa kementerian atau lembaga atau perangkat daerah. Yang kedua, barang atau jasa yang standar atau dapat distandarkan. Yang ketiga adalah kebutuhan barang atau jasa yang bersifat berulang. Jadi di sini yang termasuk kriteria barang jasa katalog elektronik adalah yang B. Kebutuhan barang jasa yang bersifat mendesak. Lanjut soal nomor 7. Dalam tender internasional, cangkang kualifikasi disampaikan ke Pokja pemilihan dan ditembuskan kepada A. PPK, B. Tim Pengawasan, C. PJPHP atau PPHP, D. KPA, dan E. LKPP. Untuk menjawab soal nomor 7 dapat kita lihat di dalam Permen LKPP nomor 10 tahun 2018 pada bagian 2.30.3 disebutkan cangkang kualifikasi disampaikan ke Pokja pemilihan dan ditembuskan kepada PPK. Jadi ditembuskan kepada PPK. A. Jawabannya. Lanjut soal nomor 8. Yang membantu PA atau KPA atau Pokja pemilihan dalam melaksanakan PBJ untuk urusan yang bersifat administrasi dan keuangan yaitu A. Agen pengadaan, B. Pejabat pengadaan, C. Tim teknis, D. Tim ahli, dan E. Tim pendukung. Untuk menjawab soal nomor 8 dapat kita lihat di dalam Permen LKPP nomor 9 tahun 2018 pada lampiran bagian yang pertama disebutkan tim pendukung dapat dibentuk dalam rangka membantu untuk urusan yang bersifat administrasi atau keuangan. Jadi jawabannya adalah yang E. Lanjut soal nomor 9. Jaminan penawaran pada tender internasional berlaku hingga 4 minggu setelah berakhirnya masa berlaku penawaran dengan tujuan A. Pokja pemilihan dapat melakukan tindakan jika pemenang tender menolak menandatangani kontrak. B. Pokja pemilihan dapat mengubahnya sebagai jaminan pelaksanaan. C. Pokja pemilihan dapat mencairkannya dan menjadikannya uang muka untuk proyek lain. D. Pokja pemilihan dapat membiarkannya berbunga dan mendistribusikannya untuk proyek lain. E. Tidak ada jawaban yang benar. Untuk menjawab nomor 9 dapat kita lihat dalam Permen LKPP nomor 10 tahun 2018 pada lampiran yang pertama bagian 2.15.6 disebutkan jaminan penawaran harus tetap berlaku sampai dengan 4 minggu setelah berakhirnya masa berlaku penawaran. Hal ini untuk memberikan waktu kepada Pokja pemilihan untuk melakukan tindakan jika pemenang tender menolak menandatangani kontrak atau sampai dengan diserahkannya jaminan pelaksanaan oleh pemenang tender. Jadi jawabannya di sini adalah yang A. Lanjut soal nomor 10. PPK menyusun rancangan kontrak yang memuat antara lain kecuali A. Jenis kontrak, B. Bentuk kontrak, C. Naskah perjanjian, D. Spesifikasi teknis, dan E. Uang muka. Untuk menjawab nomor 10 dapat kita lihat dalam Permen LKPP nomor 9 tahun 2018 pada lampiran bagian 2.3.2 disebutkan PPK menyusun rancangan kontrak yang memuat antara lain yang pertama jenis kontraknya, yang kedua bentuk kontrak, yang ketiga naskah perjanjian, selanjutnya uang muka, jaminan pengadaan, sertifikat garansi atau sertifikat dokumen dalam rangka pengadaan barang impor, selanjutnya penyesuaian harga, syarat-syarat umum kontrak dan syarat-syarat khusus kontrak. Jadi sini tidak termasuk rancangan kontrak yang disusun PPK yaitu D. Spesifikasi teknis. Lanjut soal nomor 11. Dalam tender internasional sebelum dilakukan evaluasi teknis, tindakan yang dilakukan jika total evaluasi harga penawaran terkoreksi yang melebihi pagu anggaran adalah A. Dapat diterima jika maksimal 10%, B. Dapat diterima jika anggota Pokja pemilihan menyetujui, C. Menggugurkan penawaran, D. Mempertimbangkan penawaran dengan pelaku usaha lain, E. Tidak ada jawaban yang benar.
Untuk menjawab nomor 11 dapat kita lihat di dalam peraturan LKPP nomor 10 tahun 2018 pada lampiran 2.35.11 disebutkan total evaluasi harga penawaran terkoreksi yang melebihi pagu anggaran akan digugurkan penawarannya sebelum dilakukan evaluasi teknis. Jadi jawabannya akan menggugurkan penawaran adalah yang C. Lanjut soal nomor 12. Hasil prakualifikasi pada seleksi jasa konsultansi badan usaha titik-titik yang lulus kualifikasi. A. Paling banyak 3 peserta, B. Paling banyak 5 peserta, C. Paling sedikit 5 peserta, D. Paling banyak 7 peserta, E. Ada D benar. Untuk menjawab soal nomor 12 dapat kita lihat dalam peraturan LKPP nomor 9 tahun 2018 pada bagian 3.3.2 disebutkan hasil prakualifikasi untuk seleksi jasa konsultansi badan usaha paling sedikit 3 peserta dan paling banyak 7 peserta. Jadi jawabannya adalah yang D. Lanjut soal nomor 13. Lama waktu antara pengumuman tender internasional dan batas akhir penawaran umumnya dapat dilakukan dalam waktu A. 50 hari kerja, B. 55 hari kerja, C. 60 hari kerja, D. 60 hari kalender, dan E. 55 hari kalender. Untuk menjawab soal nomor 13 dapat kita lihat juga di dalam peraturan LKPP nomor 10 tahun 2018 pada lampiran 2.31.1 disebutkan waktu yang dibutuhkan untuk menyiapkan penawaran sangat tergantung dari besar dan kompleksitas dari pekerjaan. Lamanya waktu antara pengumuman tender dan batas akhir pemasukan penawaran umumnya paling sedikit 60 hari kalender. Jadi jawabannya adalah yang D. Lanjut soal nomor 14. Pokja pemilihan dalam menyusun persyaratan penyedia dengan memperhatikan kecuali A. Jenis barang, B. Jenis jasa, C. Ketersediaan barang atau jasa, D. Nilai pagu anggaran, E. Ketentuan-ketentuan yang ditetapkan instansi yang berwenang. Untuk menjawab soal nomor 14 dapat kita lihat juga di dalam peraturan LKPP nomor 9 tahun 2018 pada lampiran bagian 3.4 disebutkan Pokja pemilihan menyusun persyaratan penyedia dengan memperhatikan yang pertama jenis barang atau jenis jasa, selanjutnya nilai pagu anggaran, selanjutnya ketentuan yang berkaitan dengan persyaratan pelaku usaha barang atau jasa tertentu yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang. Jadi di sini yang tidak menjadi kriteria dalam menyusun persyaratan penyedia yaitu ketersediaan barang atau jasa. Jawabannya adalah yang C. Lanjut soal nomor 15. Yang mengeluarkan SPBJ dalam tender internasional adalah A. Pokja pemilihan, B. KPA, C. Pejabat pengadaan, D. PPK, E. UKKPJ. Ini bisa kita jawab langsung ya. Jawabannya adalah yang D. Dapat kita lihat dalam peraturan LKPP nomor 10 tahun 2018 pada bagian 2.3.2 disebutkan PPK menerbitkan SPBJ paling lambat 12 hari kerja setelah pengumuman pemenang tender. Jadi jawabannya adalah D. Lanjut soal nomor 16. Penyusunan jadwal pemilihan tender cepat diserahkan kepada titik-titik berdasarkan hari kalender dengan waktu proses pemilihan paling cepat 3 hari pada hari dan jam kerja. A. SPSE, B. UKPPJ, C. LPSE, D. Pokja pemilihan, dan E. PPK. Untuk menjawab soal nomor 16 dapat kita lihat di dalam peraturan LKPP nomor 9 tahun 2018 pada lampiran 39.D disebutkan penyusunan jadwal pelaksanaan tender cepat diserahkan kepada Pokja pemilihan berdasarkan hari kalender dengan waktu proses pemilihan paling cepat 3 hari kerja. Jadi jawabannya adalah D. Lanjut soal nomor 17. Pihak yang terlibat dalam menentukan harga untuk pengadaan barang dalam tender internasional adalah A. KPA dan PPK, B. Pokja pemilihan dan peserta pemilihan, C. PPK dan Pokja pemilihan, D. Pokja pemilihan dan agen pengadaan, dan E. Pokja pemilihan dan penyedia. Untuk menjawab soal nomor 17 dapat kita lihat dalam peraturan LKPP nomor 10 tahun 2018 pada bagian 2.16.1 disebutkan Pokja pemilihan meminta peserta pemilihan untuk memasukkan penawaran barang
dengan ketentuan penawaran untuk semua barang yang ditawarkan yang diproduksi dari luar negeri maupun yang diproduksi di dalam negeri, termasuk barang yang sebelumnya diimpor disusun berdasarkan Deliver Duty Paid atau DDP. Jadi jawabannya adalah yang terlibat dalam menentukan harga untuk pengalihan barang dalam tender internasional adalah yang B. Lanjut soal nomor 18. Tahapan tender cepat meliputi titik kecuali A. Pengumuman pemenang, B. Evaluasi kualifikasi, C. Undangan, D. Penyampaian dokumen penawaran, E. Pembukaan dokumen penawaran. Untuk menjawab soal nomor 18 dapat kita lihat dalam Perda LKPP nomor 9 tahun 2018 pada lampiran bagian 3.9.d disebutkan tahapan tender cepat meliputi yang pertama undangan, yang kedua penyampaian dokumen penawaran, yang ketiga pembukaan dokumen penawaran, yang keempat pengumuman hasil pembukaan penawaran, yang kelima verifikasi, selanjutnya pengumuman pemenang. Jadi di sini yang tidak termasuk tahapan tender cepat adalah evaluasi kualifikasi, karena kualifikasi peserta telah terkualifikasi dalam aplikasi sikap, jadi tidak diperlukan lagi evaluasi kualifikasi. Jawabannya adalah yang B. Lanjut soal nomor 19. Daftar kuantitas dan harga spesifikasi teknis rancangan kontrak merupakan isi dari A. Dokumen kualifikasi, B. Dokumen kontrak, C. Dokumen penawaran, D. Dokumen tender, dan E. Dokumen perusahaan. Untuk menjawab soal nomor 19 dapat kita lihat dalam Perda LKPP nomor 9 tahun 2018 pada lampiran bagian 3.10.2 disebutkan Pokja pemilihan menyusun dokumen tender yang memuat paling sedikit yang pertama undangan atau pengumuman, yang kedua instruksi kepada peserta, selanjutnya lembar data pemilihan, selanjutnya rancangan kontrak, dokumen lain yang merupakan bagian dari kontrak, daftar kuantitas dan harga, spesifikasi teknis, bentuk surat penawaran, bentuk jaminan pengadaan, dan contoh formulir yang perlu diisi. Jadi, daftar kuantitas, harga, spesifikasi teknis, rancangan kontrak merupakan isi dari dokumen tender. Lanjut soal nomor 20. Pengumuman prakualifikasi yang dilakukan melalui aplikasi SPSE paling sedikit memuat titik-titik antara lain A. Nama dan alamat pokja pemilihan, B. Uraian singkat pekerjaan, C. Nilai APS dan pagu anggaran, D. Jadwal evaluasi kualifikasi, E. Persyaratan kualifikasi. Untuk menjawab soal nomor 20 dapat kita lihat dalam Perda LKPP nomor 9 tahun 2018 pada lampiran bagian 4.1.1a disebutkan pengumuman prakualifikasi paling sedikit memuat yang pertama nama dan alamat pokja pemilihan, yang kedua uraian singkat pekerjaan, selanjutnya nilai APS dan nilai pagu anggaran, selanjutnya persyaratan kualifikasi, dan jadwal pengunduhan dokumen kualifikasi serta jadwal penyampaian dokumen kualifikasi. Jadi tidak termasuk pengumuman prakualifikasi yaitu yang D. Jadwal evaluasi kualifikasi. Lanjut soal nomor 21. Dalam tender internasional untuk pengembangan dan pemberdayaan pelaku usaha nasional, maka salah satu syarat untuk perusahaan nasional yaitu dibuktikan dengan minimal titik-titik dari saham yang memiliki hak suara, hak dividen, dan hak kendali manajemen yang dimiliki oleh perseroan WNI, BUMN, dan BUMD A. 40%, B. 60%, C. 50%, D. 51%, dan E. 61%. Untuk menjawab soal nomor 21 dapat kita lihat dalam Perda LKPP nomor 10 tahun 2018 pada lampiran bagian 1.9.1. Khusus untuk peraturan ini dimaksud dengan pelaku usaha nasional berbentuk badan usaha berbadan hukum yang selanjutnya disebut sebagai perusahaan nasional memiliki kriteria yaitu minimal 51% dari saham yang memiliki hak suara, hak dividen, hak kendali manajemen yang dimiliki oleh perseroan WNI, BUMN, dan BUMD. Jadi di sini jawaban yang benar adalah yang D, 51%. Lanjut soal nomor 22. Dalam seleksi internasional, lamanya waktu antara undangan dan batas akhir pemasukan proposal umumnya paling sedikit titik-titik
A. 7 hari kalender, B. 10 hari kalender, C. 14 hari kalender, D. 30 hari kalender, dan E. 60 hari kalender. Untuk menjawab soal nomor 22 dapat kita lihat di dalam Perlep LKPP nomor 10 tahun 2018 lampiran 2 bagian 2.18.1 disebutkan lamanya waktu antara undangan dan batas akhir pemasukan proposal umumnya paling sedikit 60 hari kalender. Jadi jawabannya adalah yang E. Lanjut soal nomor 23. Penandatanganan kontrak untuk proses pemilihan penyedia melalui tender internasional sebelum disetujuinya dilaksanakan titik-titik. A. Sebelum penetapan pagu indikatif, B. Setelah penetapan pagu indikatif, C. Setelah anggaran sudah tersedia, D. Sebelum anggaran tersedia, E. Sebelum renjang KL. Untuk menjawab soal nomor 23 dapat kita lihat juga di dalam Perlep LKPP nomor 10 tahun 2018 disebutkan pada lampiran 2.4.2 dan penandatanganan kontrak untuk proses pemilihan dilaksanakan setelah anggaran sudah tersedia. Jadi jawabannya adalah yang C. Lanjut soal nomor 24. Penanggung jawab dalam sistem whistleblowing adalah A. UKPBJ, B. PA atau KPA, C. Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sangga LKPP, D. APIP, E. PT 4D. Untuk menjawab soal nomor 24 dapat kita lihat di dalam Perlep LKPP nomor 1 tahun 2018 tentang sistem whistleblowing pengadaan barang jasa disebutkan pada pasal 11 penanggung jawab dalam sistem whistleblowing adalah Kepala LKPP. Dalam hal ini didelegasikan kepada Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sangga LKPP. Jadi jawabannya adalah yang C. Lanjut soal nomor 25. Ketentuan total dari rincian HPS untuk pelaksanaan tender internasional adalah A. Terbuka dan tidak bersifat rahasia, B. Rahasia, C. Transparan, D. Terbuka dan tidak bersifat rahasia hanya untuk total HPS, E. Terbuka dan tidak bersifat rahasia hanya untuk rincian HPS. Untuk menjawab soal nomor 25 dapat kita lihat dalam Perlep LKPP nomor 10 tahun 2018 pada lampiran bagian 2.8.1 disebutkan HPS bersifat rahasia baik total maupun rinciannya. Jadi jawabannya adalah yang B. Oke teman-teman, demikian soal SKB pengelola pengadaan barang jasa pemerintah pada bagian kelima. Selanjutnya kita akan bahas soal SKB pengelola pengadaan barang jasa pemerintah pada bagian keenam. Tetap pantau channel ini dengan menekan tombol subscribe-nya dan nyalakan loncengnya agar teman-teman dapat informasi video dari saya yang sangat bermanfaat bagi teman-teman.